Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lofty Romansa dari program studi PGSD Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan mata pelajaran IPS dan PKN dalam pembentukan karakter siswa di SD. Meningkatnya tindakan kriminal, korupsi, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh krisis moral bangsa ini. Dalam permasalahan ini, pendidikan sangatlah penting dalam membentuk karakter seseorang yang berakhlak, bermoral, membentuk bangsa yang bermartabat, serta membentuk manusia yang mampu memajukan bangsa ini. Karena pembentukan karakter yang bermoral harus disertai dengan pendidikan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dilihat dari pernyataan di atas, untuk mencegah lebih parahnya krisis akhlak secara formal yang dapat merusak negara, pemerintah sudah berupaya membentuk kegiatan pendidikan dan kurikulum yang mengarah kepada pendidikan karakter, yang mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti. Jadi, mari kita membentuk pemerintah agar upaya pembentukan karakter ini berhasil dan menciptakan generasi yang bermoral. Dalam hal ini, selain pendidikan agama, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa dikenal dengan pelajaran PKN dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS juga mempengaruhi dalam pembentukan karakter siswa yang tidak hanya diperlakukan di sekolah tetapi di rumah maupun di lingkungan sosial. Pendidikan karakter. Karakter identik dengan akhlak atau perilaku seseorang. Dari karakter inilah membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Karakter yang ada dalam diri manusia terbentuk dari dua faktor. Faktor internal berupa potensi bawaan dan faktor eksternal berupa pengaruh dari lingkungan. Tetapi, pada dasarnya manusia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Yang dimaksud adalah manusia lebih cenderung menyukai hal-hal baik. Tetapi, fitrah ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pendidikan karakter juga bermanfaat untuk kepribadian seseorang, lebih baik antara lain sikap dan sifat. Dalam pendidikan karakter, peserta didik harus memperoleh tiga hal, yaitu A. Efektif yang tercermin pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak dan kepribadian yang mulia, termasuk budi pekerti luhur. B. Kognitif yang tercermin pada pola berpikir dan daya intelektual untuk menggali, mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan teknis. Menurut Kemdiknas tahun 2010, ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Gambaran karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan adalah program pendidikan yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan membahas tentang kebangsaan, kewarganegaraan, yang diharapkan mampu mengembangkan nilai luhur, moral yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Membentuk watak atau karakteristik warga negara, yaitu dengan membentuk warga negara yang tahu, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, memiliki kemampuan berpikir secara rasional, kritis dan kreatif, sehingga mampu memecahkan masalah kenegaraan, memiliki watak dan kepribadian yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai media untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada negara Indonesia dengan membiasakan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang 1945. Struktur keilmuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mencangkup dimensi pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi politik, hukum, dan moral, keterampilan kewarganegaraan dan watak kewarganegaraan. Dengan demikian,
mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan kajian yang antar disiplin. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan, identitas nasional, pemerintah berdasarkan hukum, peradilan dan bebas tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Hakikat ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan bidang studi memiliki garapan yang dipelajari cukup luas. Pembahasan di dalamnya yaitu gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia di masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial ini lebih menekankan kepada fakta, gejala, dan kehidupan kemasyarakatan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial, kajian gejala dan fenomena terhadap kehidupan masyarakat untuk mengatasi masalah dan memajukan kehidupannya. Bidang studi ini mulai diajarkan dari sekolah dasar, bahkan mungkin sebelumnya, karena ilmu sosial ini cukup luas untuk mendalaminya, memerlukan perhatian yang bersungguh-sungguh dan harus dilakukan secara berkesinambungan dari tingkat terendah sampai tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan sosial bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan memiliki ilmu cabang lainnya seperti ekonomi, ilmu politik, psikologi, geografi, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Hubungan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. PKN merupakan bagian atau salah satu tujuan pendidikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan secara terpadu, integrated, dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, dokumen negara, terutama Pancasila, UUD NRI tahun 1945, GBHN, dan perundangan negara. Dengan tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan bela negara, PKN adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin ilmu sosial, humaniora, Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, dan dokumen negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan. PKN dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik untuk tingkat jurusan PM PKN, FPI PS maupun dikembangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Dalam mengembangkan dan melaksanakan PKN, kita harus berpikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif, agama dan nilai-nilai dengan pengetahuan intraseptif ilmu. Kebudayaan Indonesia, tujuan pendidikan nasional, Pancasila, Undang-Undang 1945, GBHN, filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, pengembangan kurikulum, disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kemudian dibuat program pendidikannya yang terdiri atas unsur tujuan pendidikan, bahan pendidikan, metode pendidikan, evaluasi. PKN menitik beratkan pada kemampuan dan keterampilan berpikir aktif warga negara, terutama generasi muda dalam mengintegrasikan, menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik, good citizen, dalam suasana demokratis, dalam berbagai masalah kemasyarakatan atau city affairs. Dalam kepustakaan asing, PKN sering disebut dengan civic education, yang salah satu batasannya ialah seluruh kegiatan sekolah, rumah, dan masyarakat yang dapat menumbuhkan demokrasi. Jadi, hubungan PKN dengan IPS adalah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapi. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.